Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika pada fluida dinamis tentang teorema Torricelli, Venturi mental, tabung pitot, dan gaya angkat pada pesawat. Kita lihat yang pertama tentang teorema Torricelli. Teorema ini menjelaskan hubungan antara fluida yang mengalir dari lubang dan tinggi saat cair dalam wadah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah tangki atau wadah dengan luas penampang A1 diisi fluida sampai kedalaman H dari suatu lubang dengan luas penampang A2. Fluida dapat menyembur keluar dari lubang dengan kecepatan V2. Kita tetapkan titik 1 di permukaan fluida dengan kecepatan aliran V1. Kita ambil titik 2 sebagai acuan, yaitu Y2 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan H. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita bisa tuliskan P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GY2. Tekanan pada titik 1 dan titik 2 yaitu P1 sama dengan P2, yaitu sama dengan tekanan udara luar, karena titik 1 dan titik 2 berhubungan dengan atmosfer. Luas penampang A1 yaitu luas penampang bejana atau tangki sangat besar dibandingkan dengan luas penampang lubang yaitu A2. Maka kecepatan pada titik 1 sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan pada titik 2 yaitu pada lubang. Maka V1 mendekati 0. Maka kita bisa tuliskan persamaan Bernoulli-nya menjadi P0 tambah setengah rho, P1-nya kita ganti 0, ditambah rho GH, Y1-nya kita ganti H, sama dengan P0 tambah setengah rho V2 kuadrat, ditambah rho G, Y2-nya kita ganti dengan 0. Maka kita dapatkan rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat, atau V2 sama dengan akar dari 2G kali H. H sama dengan jarak lubang dari permukaan fluida, dan V2 adalah kecepatan air yang keluar dari lubang. Dari persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa kecepatan air yang keluar dari lubang pada bak terbuka itu bergantung hanya pada jarak lubang dari permukaan fluida. Debit fluida yang keluar dari lubang besarnya adalah Q sama dengan A kali V, itu sama dengan A kali akar 2G kali H. Dengan A adalah luas penampang lubang dan Q adalah debit fluida. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, misalnya lubang berada pada samping bejana, maka mengakibatkan fluida menyembur sampai di lantai dengan jarak mendatar sejauh R. Waktu yang dibutuhkan fluida untuk sampai di lantai kita hitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan Y0 plus V0 YT min setengah GT kuadrat. Karena lantai kita ambil sebagai titik acuan, maka Y-nya sama dengan 0, Y0-nya sama dengan D, dan V0Y-nya sama dengan 0, karena mula-mula fluida menyembur pada arah sumbu X. V0X atau sama dengan V sama dengan akar 2G kali H. Maka kita bisa tuliskan 0 sama dengan D plus 0 kali T min setengah GT kuadrat, atau 0 sama dengan D min setengah GT kuadrat, atau sama dengan setengah GT kuadrat sama dengan D. K T kuadrat sama dengan 2D per G. Maka T-nya sama dengan akar 2D per G. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan fluida sampai di lantai. Jarak mendatar semburan fluida kita cari dengan menggunakan persamaan X sama dengan V kali T. Dengan X adalah R, itu sama dengan V kali akar 2D per G. Karena V-nya adalah akar 2GH, maka kita dapatkan R-nya sama dengan akar dari 2G kali H kali 2D per G.
kita coret G-nya, kita dapatkan akar 4 kali D kali H. Maka R-nya sama dengan 2 akar D kali H. Dengan R adalah jarak mendatar semburan atau semprotan fluida, dan D adalah jarak dari lubang ke lantai. Pada bagian berikutnya kita akan mempelajari tentang venturimeter. Venturimeter merupakan alat yang dipasang pada pipa aliran untuk mengukur kelajuan cairan. Ada dua jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manometer seperti yang ditunjukkan, dan venturimeter dengan menggunakan manometer yang berisi cairan dengan massa jenis yang lainnya. Pertama kita akan menentukan kelajuan fluida atau cairan dalam penampang venturimeter tanpa manometer. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebuah venturimeter tanpa manometer. Titik 1 dan titik 2 sejajar, maka Y1 sama dengan Y2 karena merupakan pipa horizontal. Maka dari persamaan Bernoulli kita bisa tuliskan P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GY1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GY2. Karena Y1 sama dengan Y2, maka rho GY1 kita coret dengan rho GY2. Maka kita dapatkan P1 kurang P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Dari persamaan kontinuitas kita bisa tuliskan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, atau V2 sama dengan A1 kali V1 per A2. Dari gambar menunjukkan bahwa selisih ketinggian vertikal cairan dalam tabung 1 dan tabung 2 adalah H, dengan tekanan di titik 1 itu sama dengan P0 tambah rho GY1, dan tekanan pada titik 2 yaitu P2 sama dengan P0 tambah rho GY2. Maka P1 kurang P2 dapat kita tuliskan menjadi rho G kali Y1 kurang Y2. Karena Y1 kurang Y2 adalah H, maka P1 kurang P2 juga sama dengan rho kali G kali H. Maka kita bisa tuliskan rho G kali H dengan mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Maka kita bisa tuliskan rho GH sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Atau GH sama dengan setengah kali V2 nya kita ganti dengan A1 kali V1 per A2 ya. Maka kita dapatkan V1 nya sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat kurang 1. Ini kecepatan aliran air pada titik 1 ya, aliran fluida atau air pada titik 1, dan pada titik 2 kecepatannya sebesar akar 2GH per 1 kurang A2 per A1 kuadrat. Ini kecepatan aliran fluida pada titik 1 dan titik 2 pada venturimeter tanpa manometer. Kita akan menentukan kecepatan aliran fluida dalam venturimeter dengan menggunakan manometer. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, titik 1 dan titik 2 adalah sejajar. Ini merupakan pipa horizontal, maka Y1 sama dengan Y2. Dari persamaan Bernoulli, kita coret rho GY1 dan rho GY2. Maka kita dapatkan P1 kurang P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Persamaan kontinuitas memberikan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Maka V2 nya sama dengan A1 kali V1 per A2. Dari gambar menunjukkan bahwa selisih ketinggian raksa adalah sebesar H.
dan tekanan di titik A itu sama dengan P1 tambah rho GY1, dan tekanan di titik B itu sama dengan tekanan di titik 2 ditambah rho kali GY2 ditambah rho aksen kali GH. Karena tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, maka kita bisa tuliskan P1 tambah rho GY1 sama dengan P2 tambah rho GY2 tambah rho aksen GH. P1 kurang P2 sama dengan rho G kali Y2 kurang Y1 ditambah rho aksen GH. Karena Y2 kurang Y1 sama dengan min H, maka kita bisa tuliskan P1 kurang P2 sama dengan rho aksen kurang rho kali G kali H. Maka dari persamaan 1 kita bisa tuliskan rho aksen kurang rho kali G kali H itu sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Maka kita dapatkan V1 sama dengan akar dari 2GH kali rho aksen minus rho bagi rho kali A1 per A2 kuadrat kurang 1. Dan kecepatan V2-nya sama dengan akar dari 2GH kali rho aksen kurang rho bagi rho kali 1 minus A2 per A1 kuadrat. Dengan rho sama dengan massa jenis cairan dan rho aksen adalah massa jenis reaksi. Prinsip Bernoulli juga digunakan pada alat penyemprot ya, yaitu hubungan antara kecepatan fluida atau gas dan tekanan pada persamaan Bernoulli. Ketika kecepatan fluida bertambah akibat berkurangnya luas permukaan, maka tekanan semakin berkurang atau menurun. Prinsip ini digunakan dalam berbagai alat penyemprot seperti penyemprot cat, pemantik api, penyemprot obat nyamuk, dan karburator mobil. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari tentang tabung pitot, tabung yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas atau kelajuan udara. Alat ini banyak dipasang pada dinding pesawat pada bagian depan pesawat, khususnya digunakan untuk mengukur kelajuan udara ketika pesawat itu bergerak. Diagram yang ditunjukkan merupakan diagram dari penampang sebuah tabung pitot. Udara mengalir melalui lubang di titik A dengan kecepatan V. Tekanan pada kaki kanan manometer sama dengan tekanan aliran udara di titik A, yaitu PA. Kelajuan udara di titik B sama dengan 0 karena pada titik ini udara dalam keadaan diam. Tekanan pada kaki kiri manometer sama dengan tekanan di titik B, yaitu PB. Sedangkan beda ketinggian titik A dan titik B dapat diabaikan, yaitu YA minus YB mendekati 0. Maka dengan menggunakan persamaan Bernoulli kita bisa tuliskan PA plus setengah rho VA kuadrat tambah rho G kali YA min YB sama dengan PB tambah setengah rho VB kuadrat. Karena YA min YB sama dengan 0 dan VB nya sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan PA min PB sama dengan setengah rho V kuadrat. Beda tekanan antara titik A dan titik B juga dapat kita tuliskan sebagai PA min PB sama dengan rho aksen kali G kali H. Dengan rho aksen adalah massa jenis cairan dalam manometer. Maka setengah rho V kuadrat kita bisa tuliskan sama dengan rho aksen kali G kali H. Atau V sama dengan akar dari 2 rho aksen GH bagi rho, dengan rho merupakan massa jenis udara atau massa jenis gas. Pada bagian selanjutnya kita akan menentukan gaya angkat pesawat dengan menggunakan konsep persamaan Bernoulli, yaitu menjelaskan tentang hubungan antara kecepatan dan tekanan. Prinsip ini memegang peranan penting dalam mendesain sayap pesawat terbang.
Bentuk aerofoil pesawat terbang menyebabkan garis arus, ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Karena sayap pesawat tidak dapat dikepak-kepakan, maka udara harus dipertahankan mengalir melalui kedua sayap. Ini dilakukan oleh mesin pesawat yang menggerakkan pesawat. Garis arus pada sisi bagian atas lebih rapat daripada sisi bagian bawah. Artinya, kelajuan alir udara pada sisi bagian atas, misalnya V1, lebih besar daripada sisi bagian bawah, yaitu V2. Menurut persamaan Bernoulli, P2 lebih besar dari P1 karena V2 lebih kecil dari V1. Dan karena sayap pesawat merupakan tabung horizontal, maka Y1 sama dengan Y2. Sehingga dari persamaan Bernoulli kita bisa coret Y1 dan Y2-nya, rho GY1 kita coret dengan rho GY2, maka kita dapatkan P2 min P1 sama dengan setengah rho kali V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Karena P sama dengan F per A, ya, tekanan sama dengan gaya per luas penampang, maka P2 kurang P1 sama dengan F2 kurang F1 bagi A. Sehingga F2 kurang F1 sama dengan setengah rho kali A kali V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. F2 min F1 merupakan gaya angkat pesawat, sedangkan V1 adalah kecepatan udara di atas pesawat dan V2 adalah kecepatan udara di bawah pesawat. Oke, pada bagian berikutnya kita akan masuk pada pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Air diisikan ke dalam suatu bejana sampai ketinggian H. Jika sebuah lubang dibuat pada kedalaman H per 2 di bawah permukaan air akan menyembur keluar dari lubang dan mendarat di tanah pada jarak 120 cm. Jika lubang dibuat pada kedalaman H per 3 di bawah permukaan air, maka semburan air akan mendarat di tanah pada jarak. Pada soal di gambar ditunjukkan jarak dari lubang ke permukaan itu H per 2. Ini kita simbolkan dengan H besar misalnya. Dan jarak dari lubang ke dasar bejana misalnya D. Dengan D sama dengan H kurang H per 2. Berarti sama dengan H per 2. 120 cm itu kita simbolkan dengan R. Maka kita bisa tuliskan R sama dengan 2 akar H kali D. Atau sama dengan 2 akar H per 2 kali H per 2. Jadi 120 sama dengan 2 kali H per 2. Kita coret, maka kita dapatkan H-nya ternyata sama dengan 120 cm. Maka untuk kasus yang kedua, jika H besarnya sama dengan H per 3, jadi ketika lubang dibuat pada kedalaman H per 3 di bawah permukaan air, maka kita dapatkan D-nya sama dengan H kurang H per 3. Berarti sama dengan 2 per 3H. Maka kita dapatkan R sama dengan 2 akar H besar dikali D. Atau sama dengan 2 akar H per 3 kali 2H per 3. Ini kita dapatkan R sama dengan 2 per 3H akar 2. Maka R-nya sama dengan 2 per 3 kali 120 akar 3. Jadi R-nya sekitar 113 cm. Untuk membedakan R yang di awal, maka ini kita simbolkan dengan R aksen saja ya, R aksen. Jadi, air akan mendarat di tanah pada jarak
113 cm. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Pada gambar, air dalam tangki memancar keluar melalui pancuran yang membentuk sudut θ sama dengan 30 derajat. Jika H sama dengan 5,0 meter, tentukan A. Kelajuan air yang keluar dari pancuran, B. Waktu air sampai di lantai, dan C. Jarak horizontal air dari bejana. Untuk menjawab soal A, kita gunakan rumus V sama dengan akar dari 2 kali G kali H, atau sama dengan akar dari 2 kali 10 kali H-nya adalah jarak dari lubang ke permukaan air pada bejana, atau sama dengan 5. Jadi kecepatannya adalah 10 meter per second. Untuk menjawab soal B, kita gunakan rumus G sama dengan Y0 plus V0 kecepatan air yang keluar dari pancuran membentuk sudut θ. Maka kita pertama mencari dulu komponen kecepatan pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y, yaitu V0 Y dan V0 X, dengan V0 itu sama dengan V dengan 10 meter per second. Maka V0 X sama dengan V0 cos 30 atau sama dengan 10 kali setengah akar 3 dengan 5 akar 3 meter per second. Sedangkan V0 Y sama dengan V0 sin 30 dengan 10 kali setengah, berarti sama dengan 5 meter per second. Karena kita ambil acuannya adalah tanah atau lantai, maka Y0 nya sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, dan Y sama dengan 0, karena mula-mula air dari dasar bejana dan sampai di tanah kembali, berarti Y nya sama dengan 0, atau sampai di lantai kembali. Maka kita bisa tuliskan 0 sama dengan 0 plus 5 kali T min setengah kali 10 kali T kuadrat. Maka 5T sama dengan 5T kuadrat, berarti T nya sama dengan 1 detik ya. Untuk menjawab soal C, kita gunakan rumus R sama dengan V0X kali T. Jadi R atau jarak horizontal sama dengan V0X kali T sama dengan 5 akar 3 kali 1, berarti sama dengan 5 akar 3 meter. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Sebuah pipa mengalirkan air pada tangki berlubang dengan diameter lubang 0,1 meter. Mengalirkan air keluar tangki yang berdiameter 1 meter. Tentukan debit air yang mengalir ke dalam tangki agar ketinggian air dari lubang tangki tetap 2,0 meter. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita mencari terlebih dahulu kecepatan air yang keluar dari lubang tangki, yaitu V, dengan menggunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H, atau sama dengan akar 2 kali 10 kali 2. Ini sekitar 6,3 meter per second. Agar ketinggian air dari lubang ke permukaan tangki itu tetap 2,0 meter, maka debit air itu sama dengan V volume per waktu. Debit air yang mengalir ke dalam tangki, yaitu V per T, itu sama dengan kecepatan air yang keluar dari lubang tangki dikali dengan luas penampang lubang.
atau sama dengan V kali 1/4 Pi kali D pangkat 2. Maka Q-nya sama dengan 6,3 dikali 1/4 Pi dikali 0,1 kuadrat, atau sekitar 0,05 meter kubik per second. Ingat bahwa 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter, dan 1 second sama dengan 1/60 menit. Maka Q-nya dapat kita tuliskan lagi menjadi 0,05 kali 1000 liter dibagi dengan 1/60 menit, atau sama dengan 3000 liter per menit. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah venturimeter tanpa manometer diperlihatkan pada gambar digunakan untuk mengukur kecepatan air. Perbandingan luas penampang 1 dan penampang 2 adalah 5:3. Jika ketinggian masing-masing pipa H1 sama dengan 9 cm dan H2 4 cm, tentukan A. Perbedaan tekanan antara penampang 1 dan penampang 2. B. Kecepatan air pada penampang 1 dan penampang 2. Pada soal diketahui A1 banding A2-nya sama dengan 5:3. Sedangkan H1-nya sama dengan 9 cm dan H2 sama dengan 4 cm. Maka perbedaan ketinggiannya adalah H1 kurang H2 sama dengan 5 cm atau 0,05 meter. Maka untuk pertanyaan A, perbedaan tekanan antara penampang 1 dan penampang 2 yaitu P1 kurang P2 sama dengan rho G H1 dikurang rho G H2, atau sama dengan rho kali G kali H1 kurang H2. Maka P1 kurang P2 sama dengan rho nya 1000 karena fluidanya adalah air dikali G nya 10 dikali 0,05. Maka ini sama dengan 500 Pascal. Jadi perbedaan tekanan pada titik 1 dan titik 2 adalah 500 Pascal. Untuk pertanyaan B, kecepatan air pada penampang 1 dan penampang 2, kita gunakan rumus V1 sama dengan akar dari 2G kali H dibagi A1 per A2 kuadrat kurang 1. Maka ini sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 0,05 bagi 5/3 kuadrat kurang 1. P1 nya sekitar 0,75 meter per second. Sedangkan untuk V2 nya kita gunakan rumus akar 2 kali G kali H bagi 1 kurang A2 per A1 kuadrat, atau sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 0,05 dibagi 1 kurang 3/5 pangkat 2. Maka V2 nya sekitar 1,25 meter per second. Oke, kita lihat soal yang kelima. Pipa horizontal ditunjukkan pada gambar memiliki luas penampang 40 cm pangkat 2 di bagian yang lebih lebar dan 10 cm pangkat 2 pada daerah yang menyempit. Air mengalir dalam pipa dengan debit 6 liter per second. Tentukan A. Kecepatan air di bagian yang lebar dan sempit. B. Perbedaan tekanan antara bagian ini. C. Perbedaan ketinggian antara kolom raksa di manometer ya. Misalnya bagian lebarnya kita beri label 1,
dan bagian sempitnya label 2. Maka diketahui A1 nya sama dengan 40 cm pangkat 2 atau 40 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. A2 sama dengan 10 cm pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Debit airnya sama dengan 6 liter per second atau 6 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second ya. Maka untuk pertanyaan A, kecepatan air di bagian yang lebar dan bagian yang sempit, kita gunakan persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas memberikan V1A1 sama dengan V2A2 itu sama dengan Q. Maka V1 nya sama dengan Q per A1, berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 bagi 40 kali 10 pangkat minus 4. Ini sama dengan 1,5 meter per second. Dan V2 nya sama dengan Q per A2 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 bagi A2 nya 10 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini sama dengan 6 meter per second. Untuk pertanyaan B, kita selesaikan dengan menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Karena pipa horizontal, maka H1 sama dengan H2. Berarti kita coret ini, maka menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, atau sama dengan setengah kali rho-nya, rho air ya, karena di dalam pipa horizontal ini mengalir air, berarti 1000 dikali V2 nya 6 kuadrat dikurang V1 nya 1,5 kuadrat, maka P1 kurang P2 atau perbedaan tekanan sebesar 16.875 Pascal. Oke, untuk pertanyaan C, perbedaan ketinggian antara kolom raksa di manometer adalah, jadi C kita gunakan rumus P1 kurang P2 sama dengan rho raksa dikali G kali H. Maka H nya sama dengan P1 kurang P2 bagi rho raksa dikali G, itu sama dengan 16875 bagi rho raksanya 13.600 dikali G nya 10. Nah, ini sama dengan 0,124 meter atau sama dengan 12,4 cm. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 962,5 kN. Pesawat tersebut memiliki luas penampang sayap 70 meter pangkat 2. Jika kecepatan aliran udara di sayap di bagian bawah sayap adalah 250 meter per second dan massa jenis udara 1 kg per meter kubik, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat tersebut ya. Seperti yang ditunjukkan, misalnya pada bagian atas sayap itu adalah V1 dan bagian bawahnya V2, maka V1 itu pasti lebih besar dari V2. Maka gaya angkatnya kita cari dengan menggunakan rumus setengah rho kali A kali V1 kuadrat kurang V2 kuadrat.
dengan F-nya itu sebesar 962,5 kilonewton, berarti dikali 1000 sama dengan setengah kali rho-nya 1 dikali A-nya 70 dikali V1 yang ditanya ya, berarti V1 kuadrat kurang V2 nya 250 kuadrat. Maka ini kita dapatkan 13750 kali 2 sama dengan V1 kuadrat kurang 62500. Maka V1 kuadrat sama dengan 90.000. Berarti V1-nya atau kecepatan di bagian atas sayap pesawat adalah sebesar 300 meter per second. Oke, kita lihat soal yang ke-7. Pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 750 kg per meter kubik. Jika kelajuan udara yang diukur adalah 80 meter per second, massa jenis udara 0,5 kg per meter kubik, tentukan perbedaan tinggi cairan dalam pipa. Gunakan G 10 meter per second kuadrat. Untuk menentukan kecepatan udara dengan menggunakan pipa pitot, itu dinyatakan dengan rumus V sama dengan akar dari 2 kali rho aksen kali G kali H bagi rho. Dengan rho aksen itu adalah massa jenis cairan dalam pipa U dan rho adalah massa jenis udara. Maka pada soal diketahui rho-nya sama dengan 0,5 kg per meter kubik, rho aksennya sama dengan 750 kg per meter kubik, V sama dengan 80 meter per second. Ditanya H, yaitu perbedaan tinggi cairan dalam pipa. Maka dari rumus V kita bisa ubah ini menjadi V kuadrat sama dengan 2 kali rho aksen kali G kali H bagi rho. Maka H-nya sama dengan V kuadrat kali rho dibagi 2 kali rho aksen kali G. Maka ini sama dengan 80 kuadrat dikali rho-nya 0,5 bagi 2 kali rho aksennya 750 dikali 10. Ini sama dengan 0,213 meter atau sama dengan 21,3 cm.